Coba deh, lo scroll timeline lo sendiri sekarang. Bukan, gak usah sekarang-sekarang amat sih, tapi lo pada tuh harus notice. Karena mungkin tiba-tiba temen lo yang dulunya males banget diajak buat jalan kaki ke minimarket, sekarang udah bisa posting story kayak habis deadlift, entah itu ya 150 mungkin 200 gitu ya. Atau mungkin kayak entahlah ya, misal gini deh, tiba-tiba teman kantor lu yang dulu ngeluh banget, misalkan capek kerja sehabis 8 jam gitu, sekarang malah nyempetin ke gym di jam 8, 9 malam. Dan bahkan grup keluarga lo yang mungkin udah ada yang tiba-tiba share reels, sekali lagi share reels, yang dimana mungkin ada namanya judul transformasi 3 bulan. Ini bukan 1-2 orang aja boy, tapi ini bener-bener lagi rame. Karena hampir bareng-bareng kayak ada aba-aba kayak start, go gitu, yang entah gak kelihatan sama sekali di benak kita. Dan yang bikin gue mikir soal ini gym adalah tentang soal timingnya. Karena kenapa justru sekarang banget gitu loh. Dan kenapa pas keadaannya lagi susah-susah banget nih. Karena kita tahu lah, pertanggal Agustus tanggal 1, semua harga, semua hal yang berbau dengan kebutuhan secara manusiawi kita sebagai warga negara Indonesia itu kan lagi pada naik nih, ya kan? Bikin jungle gitu loh. Apalagi dengan salah satu ucapan blundernya kayak berbahaya gitu kalau misalkan gue jelasin sini. Tapi sekali lagi memang kayak hal yang cukup kok bisa ya berbarengan gitu. Dan bahkan nih fun fact. Gue mulai nge-gym itu kan dari ya kayaknya di tahun 2025-an lah, itulah. Gue lupa di bulan apa, kayaknya bulan Oktober mungkin atau bulan November lah, pokoknya kayak gitu, gue lupa. Tetapi ya gue mulai nge-gym itu bukan berarti FOMO, karena waktu itu gak ada namanya FOMO, gak ada namanya apa-apa, karena memang kayak just do it gitu loh. Gue pengen merubah diri gue gitu loh. Tetapi sekarang kayak who the hell is that gitu loh. Tiba-tiba anjir gitu loh. Gue baru baru buka IG langsung kayak ini kok ada yang sangat ego lifting, ini formnya nggak bener, ini udah cukup tahu aja gitu. Tapi ya udahlah, daripada gue ngobrol sendiri secara ngalor ngidul, mending kita bahas aja secara bareng-bareng. Karena kenapa warga Gen Z Indonesia tentunya ya, Indonesia ya, itu pada nge-gym ke tempat satu yang sangat panas. Oke, di mana? Dangringan Malam season 3. Here we go. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good though. Hold up. Why the fuck you lying? Why you always lying? Why? Oh my God, stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flow though. Why the fuck you lying? Nah, ini yang menarik. Coba lo lihat lagi sekeliling lo, yang dimana tiba-tiba semua orang itu pada ke gym. Tiba-tiba semua orang ngomongin tentang protein, suplemen. Bahkan tiba-tiba semua orang punya opini soal push pull legs. Gue sendiri aja waktu awal-awal nge-gym ya, itu masih kayak semacam belajar. Dan bahkan gak berani gitu loh, semacam kayak langsung ngasih ngejudge bahwa harus push pull leg, harus minum makan ini makan ini. Enggak, itu aja gue harus ya harus belajar sama PT dulu gitu loh, personal trainer dulu gitu loh, sama orang-orang yang memang secara basic pengalamannya dia sudah lama banget di area situ. Cuman yang kayak
anjing gitu loh. Lu baru nge-gym sebulan 2 bulan dong ngomongin tentang suplemen. Who the hell are you bro gitu loh. Dan itu udah banyak banget di luar sana. Dan pastinya temen-temennya lo atau mungkin sahabatnya lo tiba-tiba juga ngomong gitu pastinya. Dan ditambah juga dengan ada namanya fenomena kebanjiran konten fitness. Dari yang serius bahas program latihan, tiba-tiba langsung pamer badan abis cutting, atau mungkin yang kita kenal sekarang adalah affiliate produk dari olahraga itu sendiri. Secara khususnya adalah nge-gym itu sendiri. Misal kayak suplemen, baju, celana, sepatu, atau mungkin perlengkapan yang mungkin dibutuhin buat nge-gym, atau mungkin apapun itulah yang berbau dengan olahraga angkat beban inilah. Dan ditambah juga kalau lo cek datanya sekarang juga, yang mungkin kalian pernah lihat lah di salah satu tayangan di medsos atau apa gitu, yang mungkin gue sedikit highlight aja, yang dimana sebenarnya ini benar-benar ternyata kelihatan jelas bahwa jumlah member gym di Indonesia saja itu naik sebesar 30%-an dalam 3 tahun terakhir. Ditambah juga download aplikasi olahraga juga ikutan naik. Yang kabarnya itu naik sampai 45%. Dan itu pun angka-angka pastinya mungkin akan berbeda-beda tergantung sumbernya. Entah itu dari akun Instagram A, akun Instagram B, C, atau mungkin TikTok A, B, C, atau apapun itulah. Yang pastinya arahnya jelas bahwa orang sekarang secara sadar itu lagi rame-rame masuk nge-gym. Dan ini bukan cuma soal perasaan lo doang. Tapi ini yang bikin cukup bingung gitu, kayak kok bisa gitu loh. Soalnya kalau kita cuma lihat angka nge-gym doang, kita bakal ketinggalan gambar besarnya. Nah sekarang coba kita taruh dulu di konteks yang lebih skalanya luas lagi, yakni adalah Gen Z. Terlebih lagi Gen Z di Indonesia, yang dimana sekarang lagi berhadapan sama angka pengangguran yang katanya di kisaran 15-20%. Entah itu dari apapun itulah. Bahkan ada tambahan kayak gaji stagnan, sementara harga-harga kebutuhannya secara primer itu terus merangkak secara perlahan demi perlahan untuk pada naik. Dan kerjaannya pun secara para Gen Z yang ada di Indonesia saja itu udah banyak banget yang sudah gak pasti. Contohnya kontrak 3 bulan tapi dengan opsi penahan ijazah. Habis itu kontrak 1 tahun 2 tahun tapi tidak jadi kartap. Habis itu freelance malah jadi lawan itu harus orang-orang yang memang sudah kompetennya bertahun-tahun gitu. Ataupun kalau misalkan lu ternyata harus menjadi salah satu orang yang berprofesi lebih tepatnya gitu di gig ekonomi, itu aja benar-benar sangat sulit. Bahkan di Indonesia itu sendiri seperti itu. Dan itu pun harus kayak tanpa ada namanya jaminan apa-apa buat jangka panjang. Ditambah lagi juga soal tentang kesehatan mental yang dialami oleh para Gen Z itu sendiri, yang jujur aja masih jauh dari kata ditangani secara baik oleh negara ini. Jadi bayangin aja kalau misalkan generasi yang tumbuh di tengah semua yang ketidakpastian itu, pasti akan muncul kalimat kayak stres, cemas, yang dimana tuh gak yakin sama masa depan mereka sendiri. Lalu mereka bakal nyari apa dong? Ya mungkin secara kemungkinan besar mereka nyari sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Sesuatu yang masih kelihatan nyata, sesuatu yang masih kasih harapan, entah itu masih kecil sekalipun, tapi dalam waktunya itu kalau misalkan dikonsistenkan akan terlihat gitu. Dan itu semua ada pada di tempat gym. So simple gini deh. Hari ini misal lu pada angkat beban di angka 50 kg. Minggu depan lu tambah deh 2,5 jadi 52,5 kg. Dan itu kelihatan progresnya bahwa ototnya lu pada itu udah mulai kebentuk.
badannya lo udah siap angkat lebih. Dan timbangannya lo itu udah mulai turun secara perlahan demi perlahan. Dan sekali lagi, semuanya kelihatan. Semuanya bisa diukur. Dan semuanya kerasa nyata di depan mata. Karena kita bandingin deh sama kehidupan sehari-hari yang kayak gaji naik cuma 3%. Ya, sementara inflasi udah 12% gara-gara pidato gitu ya. Atau mungkin kayak arah karir gak jelas. Atasan jarang ngasih kepastian soal masa depan kerjanya lo. Ataupun kayak pasar, ya sekali lagi ya, pasar kerja kita itu kan terus secara waktu demi waktu kan selalu goyang ya gitu loh. Jadinya semuanya serba buram gitu loh. Dan gak ada yang bisa dipegang sama sekali. Tapi kalau di gym gak pernah bohong. Beban itu tuh jujur kepada lo. Kalau lo kuat angkat, ya akan kelihatan kuat. Ya kalau belum, ya akan kelihatan juga bahwa oh ternyata gue butuh harus latihan demi latihan nih biar bisa kuat. Ya kayak gitu aja. Gak ada drama. Gak ada namanya politik kantor. Gak ada atasan yang mendadak ganti pikiran, ganti deadline. Maunya jadi yes man tapi gak bisa ngefiltering gitu ya. Jadi ya menurut gue nih, yang sebenarnya itu terjadi bukan cuma soal ikut-ikutan tren. Tapi anak muda sekarang yang nge-gym karena mungkin disitulah mereka merasa punya kendali penuh atas sesuatu. Dan bisa lihat sendiri hasilnya secara usaha mereka itu sendiri. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ya mungkin agak menyedihkan juga sih sebenarnya. Karena satu-satunya ruang hidup mereka yang kerasa adalah adil. Di mana usaha selalu sebanding sama hasil. Cuman ada di ruangan penuh besi dan cermin itu, ya lu butuh banyak sekali prosesnya. Tapi balik lagi, prosesnya akan kelihatan. Misalkan deh, mungkin satu sisi waktu yang tadi lah lu bisa angkat 52 kilo gitu. Atau tiba-tiba lu bisa nge-deadlift entah itu 200, 300 atau lu bisa leg press. Kalau lu yang merasa nyaman, ya it's okay. Gak masalah, berarti lu tambah kuat. Lu bisa memperbaiki diri lu secara fisik. Dan fun fact-nya, kebanyakan orang-orang yang di gym itu kebanyakan adalah pelarian dari masalah-masalah hidupnya. Misalkan yang paling umum deh, patah hati. Yang paling masih tadi kita katakan umum adalah ya kayak pekerjaan. Atau ternyata ada hal-hal yang memang ada penebusan dosa. Ya sama di gym juga. Emang lu pada kira penebusan dosa itu tuh cuma lewat ibadah doang? Enggak bro. Dalam bukti nyata, yakni adalah ya lu perbaikin secara fisiknya lo, konsistennya lo, kemauannya lo, dengan cara apa? Ya lu buktikan di gym gitu loh. Jika lu gak bisa kontrol pada diri lo, ya lu akan bablas, lu akan lost mind gitu loh. Tapi kalau misalkan lu bisa kontrol, wah lu benar-benar orang yang paling dominan. Tapi pertanyaan berikutnya yang lebih penting adalah, kalau ini beneran jadi tempat pelarian yang bikin nyaman, apa ini bisa terus dipertahanin dalam jangka panjang? Atau ini cuma bakal jadi euforia besar yang ya entah itu cepat atau lambat, ya bakal mentok juga gak sih? Memang yang namanya bikin konten itu seru dan asik dan bahagia. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang program latihan, suplemen, atau mungkin rekomendasi yang memang lu gak punya basic, hati-hati sumpah. Karena
ya di luar sana itu masih banyak banget kok guys yang memang masih tanda kutip itu pemula gitu. Dan gimana ya, orang-orang yang entah itu kalian temuin di gym dan mendadak ngasih rekomendasi latihan dengan catatan dia nggak pakai landasan apa namanya ilmiah atau apa, saran gue lo pada filter baik-baik karena takutnya kalau misalkan lo terapin dengan kayak merasa kayak ini orang kayaknya bikin gue yakin gitu, jangan, tolong jangan. Karena setiap orang ini harus memiliki fase buat belajar dulu, dan bahkan ya kalau misalkan lu merasa misal gitu lu malas baca, ya lu cari di YouTube gitu loh. Lu cari hal yang memang sangat berkaitan dengan apa yang lu pengen cari tahu gitu, supaya lu tuh terarah. Karena kalau misalkan deh, oke lah mungkin biaya sekali latihan dengan personal trainer itu mahal, ya minimal lu effort lah gitu loh. Jangan sampai lu udah masih baru, bahkan gerakan lu masih kayak wak wak wak. Ya mending belajar dulu gitu loh. Kan ada YouTube, Instagram, ya kan. Bahkan ada namanya fitur di Instagram kan ada namanya itu yang tertarik dan tidak tertarik kan. Ya lu tinggal pilih aja gitu loh, supaya nanti ada banyak rekomendasi-rekomendasi yang akan masuk ke algoritma IG-nya lo itu sendiri gitu. Ya karena ada pengalaman di tempat gym gue yang sekarang gitu ya, karena gue kan baru pindahan gym gitu. Gue kan baru latihan back ya, karena gue kan baru memberan gitu. Gue latihan back memang notabene adalah pengen dapetin lats lah gitu. Cuman ada salah satu anomali ya oke lah mungkin lah dengan tanda kutip itu, ya ini orang ngomongnya nggak pakai landasan ini ya kagak, cuman gue dengerin aja gitu penjelasannya cukup masuk gitu ya. Masuk adalah dia jelasin bahwa nanti kalau misalkan abang narik kayak begini, usahain tuh badannya kayak gini karena ya menurut saya gitu ya. Nah itu dia ngomong pakai menurut saya gitu, kayak who the hell are fuck gitu loh. Kesel aja gitu, cuman kayak oh ya gitu ya mas, oke. Nah pas gue liat formnya dia, pengen deh ngelempar dumbbell 10 kilo ke kepala gitu. Maksudnya gue lagi latihan enjoy dengan apa yang gue pelajarin dari ya beberapa arahan dari personal trainer yang pernah gue pakai, dengan tanda kutip gue pakai jasanya loh ya gitu. Dan ditambah dengan gue menonton beberapa rekomendasi apa namanya ya, semacam penjelasan ilmiahnya lah tentang gerakan atau mungkin form atau suplemen atau apa gitulah, pokoknya seperti itu. Gue malah dikoreksi sama orang yang ngomongnya menurut saya gitu. Ya udahlah, karpe wae lah. Karena aduh pak tolonglah gitu loh, mending lu fokus ke perbaikan diri lu dulu gitu loh. Kalau misalkan lu nya belum bener, jangan dulu gitu loh. Karena lebih baik di tempat gym adalah ya lu jadi spotter, ya lu bantu atau mungkin ya kasih support kayak oke, keren gitu. Jangan sampai lu malah merasa jadi sok-sok hebat gitu, jangan gitu. Maksudnya hebat sini tuh ngejelasin penjelasan yang mungkin lu belum kuasai, cuman ngomongnya pakai landasan menurut saya. Jangan boy, jangan gitu loh, nanti kurang banget. Tapi oke lah, itulah salah satu anomali yang kalian harus hindarin ya, karena baik lagi dunia gym itu sangat luas, sama aja kayak dunia nyata. Cuma bedanya kalau di dunia gym itu bisa langsung difilter mana orang-orang yang memang baik dan mana orang-orang yang memang ya harus ditinggalin lah, pokoknya kayak gitu. Tapi by the way, sekarang pertanyaan berikutnya adalah yang menurut gue lebih penting tentang ini tren adalah bakal bertahan lama gak sih? Atau ini cuma soal bakal ya udahlah jadi euforia sementara. Kayak misalkan deh, tiba-tiba ada namanya tuh fenomena padel. Tiba-tiba langsung bikin lapangan padel seabrek-abrek gitu. Seabrek-abrek itu artinya itu langsung banyak yang bikin. Atau mungkin ya banyak yang langsung jualan apa namanya raket padel, habis itu atribut-atribut padel gitu ya. Yang padahal sekarang tren gaya hidupnya itu sudah mulai berubah gitu. Ya oke lah mungkin pemain
kasual yang biasa itu tuh sudah mulai menurun ya. Tapi ya hanya orang-orang yang bisa bisa main aja gitu. Karena kita tahu raket padelnya harganya lumayan mahal banget ya. Habis itu sewa lapangannya, habis itu atribut-atributnya gitu kan cukup jungle gitu loh. Ya kalau misalkan lu mampu sih sok gitu ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya jangan dipaksain gitu. Jangan sampai kayak temen gua gitu loh. So-soan ya Allah Pak. Ya gue sih bukan mau underestimate ya, cuman sadar dirilah gitu loh. Lu gaji masih kuak, malah main padel gitu loh. Padahal kalau misalkan lu diajakin atau mungkin lu ditawarin main bareng dengan catatan lu dipinjemin gitu ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan lu sosok ngajak, mending lu ke laut ya mancing kata gue mah lebih aman tuh. Kalau misalkan lu ketarik ombak selesai gitu. Tapi tapi baik lagi ya dengan dunia gym lu bisa enjoy bahkan jika lu misal deh bajunya cuman seadanya habis itu lu pakai celana olahraga misal lu pakai celana olahraga sekolah gitu ya atau mungkin lu pakai sepatu sekolah gitu ya nggak masalah gitu enjoy aja pede aja jangan jangan merasa kayak FOMO gitu jangan karena gym itu tuh bikin lu sadar bahwa kalau lu belum mampu ya belajar gitu loh latihan lagi jangan maksain dan kalau misalkan lo maksain pun resikonya adalah ya lu cedera gitu loh cederanya pun juga bisa beraneka ragam misal kayak lower back pain dislokasi area-area yang mungkin vital atau mungkin sendi itu ya atau nyeri-nyeri yang bermunculan kayak misalkan deh area jari atau mungkin area ya bagian bawah gitu ya itu bisa terjadi kalau misalkan lo terlalu maksa gitu ya cuman oke lah kita tinggalin dulu pembahasan yang ini kita coba mundur dulu sebentar karena kita tahu bahwa yang namanya tren fitness di Indonesia itu sebenarnya bukan barang baru juga kok karena ini bukan pertama kalinya kita masuk ke fase semua orang itu ke gym, enggak. Karena kalau misalkan lo perhatiin secara lebih jauh dan seksama, ternyata ini tuh sudah siklusnya yang sudah keulang secara waktu demi waktu gitu. Karena kita mulai deh dari sekitaran, seinget gue itu sekitaran 2016-2017 lah. Itu gue masih sekolah, cuman kayak sumuran saudara-saudara gue yang mungkin sudah di umur mungkin sudah di atas 26, 27 atau mungkin sudah 30 itu tuh memang lagi booming-boomingnya adalah kayak latihan angkat besi gitu loh cuman bedanya waktu itu medsosnya kan masih belum gitu se-viral 2026 lah gitu jadinya ya orang-orang mau ke gym adalah dia pengen kuat dia pengen memperbaiki diri serta ya dia pengen membuktikan bahwa gue tuh bisa loh ngangkat kayak temen-temennya gitu loh bisa kayak temennya ngangkat bench press ya misal kiri kanan itu 30-30 berarti berapa 60 kan ya udah berarti dia bisa kuat gitu nah si orang yang lihat itu kan terinfluence tuh jadinya dia merasa kayak gue harus bisa gitu loh nah itu sering terjadi itu di tahun-tahun itu dan itu nggak cuma di tahun itu juga di tahun ini juga sama cuman bedanya di videoin doang seperti itu dan tidak hanya itu influencer fitness juga lagi pada naik daun dan Instagram juga ya karena fiturnya kan masih terbatas kan di tahun itu jadinya muncullah kayak tren tentang kayak before after gitu bisa kayak transformasi badan yang jadinya ya semua orang itu bergerak gitu loh untuk kayak gue harus bikin gitu. Nah terus di tahun 2018 2019 gitu. Nah semangatnya orang-orang yang lagi hype itu tiba-tiba turun secara perlahan-lahan. Bukan hilang, bukan. Tapi kayak momentumnya tuh masih ada. Cuman sudah gak gak seheboh waktu awal-awal gitu. Karena orang yang serius itu akan biasanya ya tetap lanjut. Cuman kalau orang cuman ikut-ikutan saja alias pengen kelihatan keren doang, itu akan menghilang dengan begitu saja gitu. Lalu lah muncul namanya pandemi di tahun 2020.
itu langsung tuh pada langsung puff hilang, karena kan semua gym, semua orang itu kan langsung terpaksa ya harus ini kan apa namanya tetap di rumah gitu loh. Bahkan gym yang besar pun langsung pada apa namanya gulung tikar karena dia udah nggak kuat gitu loh dengan maintenance semahal itu demi bisa bertahan di pandemi gitu. Jadinya tren fitness itu langsung menghilang gitu saja. Dan bukan berarti semua orang itu nggak peduli, tapi dia tuh sedang menyelamatkan dirinya supaya mungkin waktu gym itu sudah muncul kembali dia bisa mulai aktif kayak gitu. Habis itu muncullah di tahun berikutnya 2021 ya, itu mulai lagi tuh para gym-gym yang mungkin gulung tikar itu kembali mulai merangkak dengan membuka kembali. Lalu orang-orang yang sudah rindu dengan nge-gym gitu ya, ya dia pun sudah mulai kembali menumbuhkan semangatnya gitu. Dan bahkan ada namanya muncul pola baru gitu. Yang mungkin misal gini deh, anggaplah kayak yoga atau mungkin apapun itu yang berbau dengan sejenis kayak gitu ya. Itu sudah bisa dilakuin di tempat gym. Alias sudah ada namanya program kelas tambahan gitu loh. Dan tidak hanya itu juga, di periode 2022 kan sudah muncul Pilates ya, cuman sorry di bagian sini tolong dikoreksi ya, takutnya gue salah gitu. Tapi seingat gue 2022 tuh dari 2023 gitu muncul fenomena Pilates gitu. Itu aja udah merasa kayak apa ya, peluang dari tempat gym ini tuh bisa diperluas dengan kayak penambahan kelas Pilates, kelas yoga, dan bahkan banyak sekali tempat gym yang mungkin masih kayak menengah atau mungkin ke atas gitu ya, itu sudah berani masang kayak misal kayak dibikin kolam renangnya atau mungkin lapangan padel di belakang gitu demi bisa apa namanya menarik perhatian orang untuk kayak ke tempat gymnya gitu loh. Padahal secara basic bangunannya adalah ya tempat gym buat angkat besi dan lain-lain. Cuman ternyata ada bonus-bonus lain. Dan tidak hanya itu juga gitu loh. Bahkan dibikin sekreatif mungkin. Kayak misalkan dibikin paket. Misalkan paket A jika lu bayar misal deh 1,5 juta, nanti lu dapat semua program kelas. Habis itu lu dapat bimbingan personal trainer itu 2-3 kali. Setelah itu lu dapat locker, lu dapat namanya kayak spa atau mungkin apa namanya itu yang buat pemanas kayak tempat ruangan panas buat nurunin berat badan, apa tuh namanya itu, oh ya namanya sauna gitu ya, juga dapat sauna gitu. Jadinya sangat amat kreatif gitu loh sekarang gitu ya, dari 2022 sampai 2026 sekarang gitu. Dan tibalah di tahun 2026 ya, kita lagi ngalamin lagi namanya booming kedua. Jadinya rasa-rasa yang tadi gue sampaikan itu udah kayak deja vu aja gitu. Dan ya gym mulai kembali penuh lagi, konten fitness juga kembali rame lagi, dan semua orang mulai semangat lagi. Tetapi garis besarnya adalah polanya kelihatan jelas banget. Dari segi rame, membludak, jenuh, orang mulai kelihatan capek dan berhenti malahan, lalu terus sepi. Dan nanti entah berapa tahun lagi bakal rame lagi dengan alasan yang mirip-mirip juga. Paling beda studi case aja lah seperti itu. Dan ini yang menurut gue penting buat kita gali lebih dalam. Kenapa siklus ini terus keulang? Dan kenapa gak ada fase di mana tren ini beneran menetap dan jadi kebiasaan jangka panjang buat mayoritas orang Indonesia itu sendiri? Karena gini kawan-kawan, kalau menurut yang gue cari ya di beberapa literatur atau mungkin literatur juga literatur yang masih kayak garis besar aja gitu ya, bukan secara delik besar atau ngedetailin itu enggak, cuman garis besar aja. Atau mungkin kayak penjelasan-penjelasan dari para apa namanya atlet atau apa namanya memang dia scientific di bagian angkat besi gitu ya. Memang secara ini memang jelas bahwa ya yang tadi gue bilang gitu, memang sudah ada polanya dari awal. Cuman fondasinya emang bukan soal kebiasaan saja.
Karena kita tahu fondasinya ini adalah ya bentuk dari segi pelarian dari tekanan yang lagi numpuk banget di momen tertentu. Dan kita tahulah yang namanya pelarian itu sifatnya sementara. Dan dia bakal jalan selama tekanan ini masih terasa. Meskipun ya entah itu masih berat banget, bahkan masih kayak merasa setengah-tengah, ya tetap aja orang butuh namanya tempat pelarian supaya tekanan itu bisa meredam gitu loh. Dan kalau misalkan ternyata orang-orang seperti itu sudah merasa terbiasa, ujung-ujungnya ya akan merasa kebal dengan sendirinya. Misal kayak gini deh, mungkin bahasa kasarnya gitu ya. Ini menurut pandangan yang bisa gue kasih contoh mudah kepada kalian gitu. Oke lah, dia latihan gym seminggu 5 kali selama 6 bulan. Polanya dengan program kerja itu sama hal ya, setiap minggu gitu-gitu terus. Cuman dia bedanya kayak dari angkatannya aja yang beda-beda gitu ya. Habis itu ketemu orang yang mungkin beraneka ragam pastinya. Dia mengonsumsi suplemen juga. Cuman kalau misalkan secara konstan gitu ya, alias ya flat gitu ya, tek gitu aja flat gitu. Dia akan merasa muncul rasa kayak ya udah, gue harus ngapain lagi? Alias ya kebal gitu loh. Jadinya kayak dia kena stres atau enggak kena stres, tetap aja dia merasa kayak it's okay. Seperti itu. Makanya itu ini yang perlu bener-bener di bahasanya apa ya biar mudah dipahamin ya. Yang perlu ditanganin bahwa yang namanya tempat gym itu gak cuma soal kayak 2-3 bulan pertama abis itu badan lu berubah dan lu merasa baik, gede, berenergi gitu. Enggak. Karena waktu misal ini basic pengalaman gue juga ya. Waktu gue udah nyentuh 5 bulan atau udah 6 bulan gitu ya, proses fisiknya tuh udah mulai, yang gue rasain itu mulai melambat. Dan itu wajar, dalam secara biologis itu wajar. Sementara masalah di luar gym yang gue rasain kayak misalkan gue stres di tempat kerja, banyak tekanan dari atasan, atau mungkin gaji kepotong dengan dalih adalah sana sini lah. Padahal gue nggak berbuat salah gitu ya. Ya tetap aja gitu. Itu akan bikin gue stres dan mau gak mau gue cari pelarian dong. Yakni adalah ke tempat gym. Dan gue juga sama kok ke kalian guys. Sama ngerasain. Tiba-tiba kayak nge-gym dan gak nge-gym. Itu kayak sama aja gitu loh. Cuman bedanya yang makin capek aja. Dan bersyukurnya gue penyelamatan gue adalah gue selipin dengan bikin konten. Gue selipin dengan kayak bikin affiliate produk. Supaya gue merasa kehidupan dengan hobi baru ini gak flat-flat banget. Karena kebanyakan orang yang udah rasa flat, wah pak, bisa cepet ngeklik hilang gitu loh. Dan bahkan, wah bisa-bisa, misal deh ternyata lu udah hilang semangat, lu udah langsung berhenti total latihan nge-gym gitu ya. Dan misal waktu lu mulai nge-gym lagi, ya lu akan mulai kembali proses dari awal lagi. Ya oke lah, mungkin yang kita kenal namanya itu main muscle gitu ya. Ya tetap aja butuh proses lagi demi bisa memperbaiki top tiernya sebelum lu ngeberhenti nge-gym gitu loh. Makanya itu kalau udah berhenti gym, wah sayang banget gitu loh. Bukan berarti gua cuman ya gimana bahasanya ya, harus memang ngerti nge-maintaining gitu loh. Karena kalau lu udah ngerti maintenance, lu udah ngerti cara ngebagi hal-hal yang memang lu harus nge-gym, lu harus nge-gym atau enggak gitu ya, itu jelas kayak gitu. Jadinya lu gak akan merasa capek 2 kali. Atau mungkin kayak misalnya lu udah capek fisik di tempat kerja, waktu di tempat gym capek fisik juga gitu. Jangan gitu, karena selamanya ya oke lah mungkin realistis capek, tapi jangan sampai beban capek itu menjadi menumpuk dan lu malah tambah stres banget. Jangan gitu loh. Itu yang harus kita hindarin bareng-bareng. Dan ini kejamnya dunia
dunia gym itu, perusahaan tempat gym itu tuh adalah tempat yang paling banyak uangnya. Kenapa? Kebanyakan orang yang punya gym itu punya program kayak misalkan 30 hari alias 1 bulan, atau mungkin dibikin per paket 3 bulan, per paket 6 bulan, per paket setahun. Dengan kisaran harganya tuh merasa masuk akal di kantongnya lo dan akal rasionalnya lo. Tapi misalkan deh ternyata lo stop dengan dalih adalah lu udah mulai merasa stuck atau mungkin sudah mulai flat kehidupan nge-gymnya, ya pihak membership gym itu akan merasa senang karena ya mungkin dari segi maintenance alatnya jadi minim, habis itu dia bisa mengurangi sana sini, dengan dalih adalah dia akan merasa untung gitu. Dan jangan heran kenapa sekarang banyak sekali tempat gym baru dengan alat yang lumayan kita kenal itu tuh masang tarif yang merasa itu sangat rasional ya, karena memang target adalah ya dia pengen nekenin operasional semaksimal mungkin, tapi dia pengen mendapatkan keuntungan juga semaksimal mungkin juga kayak gitu. Jadi jangan heran deh tiba-tiba nih pinggir rumah lo atau mungkin berapa blok dari tempat rumahnya lo itu langsung bikin gym. Nggak usah jauh-jauh deh. Gue terakhir kemarin kayak beberapa minggu yang lalu lah, gue kan ke Pokerto. Gue kan pengen cari tempat gym dong gitu ya. Dan gue tanyalah ke temen gue yang memang masih sering latihan di tempat gym gue yang lama gitu. Dan gue baru tahu temen gue ini ternyata sudah berjelajah di tempat gym di daerah Pokerto itu sudah sangat banyak. Dan bahkan dia merekomendasikan tempat gym yang gue pun gak tahu. Karena waktu gue terakhir latihan bareng dia itu belum ada. Cuman tiba-tiba kayak, Mas Fikri, coba deh lu kesana gitu. Itu ucapan temen gue gitu. Dan gue tanya kemana sih gitu loh. Emang ada yang baru lagi? Ada mas, namanya itu misal gue sebut nama itu Titan Gym Pokerto gitu. Di sini gue bukan mau ngendorse, bukan, cuman itu salah satu tempat yang ngasih rekomendasi gitu dari temen gue ke gue gitu. Dan gue coba kayak oke lah gitu. Nah setelah itu gue langsung searching di Instagramnya, TikToknya, atau mungkin YouTube gitu. Dan ternyata Aji Gile, Aji Konde. Karena ternyata wah alatnya bagus banget, kok lengkap. Bahkan alat-alat yang gue sangat idam-idamin, misal kayak pec deck, shoulder press, sama yang mesin lateral raise gitu. Itu wah ajib, ada pak. Cuman waktu gue tanyalah ke adminnya via TikTok, sama gue kan nanya langsung ke WA pribadi, maksudnya WA bisnis gitu ya. Gue tanya dong, permisi kak, ini untuk member per bulannya berapa ya gitu ya. Dan ternyata wah harganya sangat rasional sekali. Bikin saya pengen ngebulan di sono. Cuman setelah gue pikir, anjir, barang bagus, harga affordable di indis ekonomi gitu ya. Kan pengen ngegesek kartu debit gitu loh. Ajib sumpah, gila, kacau. Begitu gue nggak heran kenapa banyak gym sekarang tuh bermunculan gitu, karena ya mungkin pakai sistem compound mungkin atau apa gitu, yang kalau misalkan lu pada mau nyuruh gue tuh suruh ngebahas ini, silakan kalian komentar aja di YouTube, di Spotify, atau mungkin di Noise ya. Nanti gue coba bikinin kalau misalkan kalian mau nyuruh gue bikin. Tapi kalau misalkan kagak ya udah gitu. Cuman yang gue rasain kayaknya nih para gym itu pakai sistemnya compounding deh. Jadi maunya adalah uangnya diputer dulu semaksimal mungkin supaya pertumbuhan uangnya itu secara step by step itu positif gitu loh. Mungkin kayak gitu kali ya, kayak gitu. Tapi oke lah, terlepas dari dunia bisnis tadi ya, intinya para tempat gym yang sekarang itu tuh bener-bener cukup terlalu banyak ide lah. Jadi kalau misalkan kalian nih, misal lagi kebanyakan duit, lu bikin gym aja deh sono. Mumpung lagi momentumnya nih.
Sumpah lu bikin deh, yakin bikin kata gue mah. Daripada nanti ketinggalan ya kan. Sekarang ini bagian yang menurut gue jadi inti masalahnya buat Gen Z itu sendiri. Karena kita tahu tren fitness ini kalau buat orang-orang zaman now adalah FOMO alias gejala ringan, bukan gejala berat. Karena kita tahu penyakit sebenarnya dari si Gen Z adalah dia nggak punya cara buat ngejelasin hal-hal yang memang di luar kemampuannya. Dengan tanda kutip, dia nggak ngerti sama sekali buat menghadapi tekanan hidup yang sifatnya sangat sistematik. Dan tentunya ini bukan masuknya ke dalam masalah pribadi, tapi memang masalahnya ini memang dari sananya sudah hancur secara strukturnya. Karena kita bayangin bareng-bareng deh situasinya secara konkret. Katakanlah lo baru sadar akhir-akhir ini gampang banget cemas, susah tidur, atau ngerasa kosong padahal kerjaan sudah berjalan normal-normal saja. Atau mungkin lo sudah menguasai banyak kemampuan tapi ya lo terus mikir gitu. Oke, mungkin gue butuh cerita ke orang yang jauh lebih paham. Ya entah apapun itulah kondisinya. Dan tiba-tiba lo langsung cari dokter maksudnya ke psikolog. Habis itu lu cek harganya dan waktu lu ngecek kayak wah gitu. Satu sesi harus menggocek ya dompet lu itu sebesar 300 sampai 500 ribu gitu. Sementara gajinya lo oke lah katakanlah 3 juta gitu sebulan. Tapi ya lu mau gak mau kalau misalkan lo oke lah lu ngambil itu sesi itu ya lu akan bisa memakan 1/10 gajinya lo. Dan jelas buat kebanyakan orang itu bukan pilihan yang realistis. Karena sesederhana apapun itu tetap aja dia akan menolak kayak sorry banget masa harga segini gue harus dengerin curhat gitu. Dan lo terus mikir lagi nih, ya udahlah, mungkin kantor punya program buat itu. Kenyataannya program wellness dari kantor kebanyakan cuma nempel di slide presentasi HRD waktu onboarding. Dan tentunya ada budget di atas kertas. Cuman waktu lo akses, wadidaw, prosesnya ribet. Prosesnya sana sini alias nggak tahu caranya. Ujung-ujungnya hanya formalitas doang biar kelihatan ada. Padahal mah nggak pernah jalanin. Kecuali kalau bener perusahaan tuh oke lah dia green flag. Oke lah dia memang punya track record pegawainya itu betah lama. Bahkan mungkin bahasa zaman sekarang tuh turnovernya tuh masih tanda rendah gitu ya. Ya dia akan punya merasakan arti wellness itu sendiri. Coba kalau misalkan lu kerja di turnovernya udah lumayan tinggi, tiba-tiba ada namanya program wellness, lu langsung mikir, kok jungle nih? Harusnya nih secara teori aja dulu nih, gak usah pakai praktek dulu nih. Kalau ada program wellness, pastikan secara turnover kan gak begitu tinggi dong. Alias adalah dimakmurin lah para SDM yang bekerja di situ lah. Harusnya juga nggak ada kayak orang tuh mau gonta-ganti orang tuh nggak ada gitu loh. Oke ada, tapi paling gantinya tuh gara-gara kayak faktor usia atau faktor kecelakaan atau apa kayak yang memang harus dipaksa ganti gitu loh. Tapi kalau misalkan ganti dengan dalih adalah kayak nggak cocok, ini, itu. Berarti kan program wellnessnya apa? Kayak
ya udah ada doang gitu loh. Praktek mah nggak ada gitu. Ya nggak sih secara teorinya, ya nggak sih. Itu yang gue rasain loh waktu di ya gitulah ya. Nggak mau sebut nama itunya, cuman ya nggak pernah ngerasain gitu. Bahkan sampai gue kelar kerjaan probationnya pun juga ya HRD-nya aja ngakuin gitu. Ini maksudnya oknum ya. Oknumnya itu ngejelasin bahwa perusahaan ini juga nggak ini loh apa namanya, nggak mematuhi peraturan yang ada di negara gitu loh. Jadinya ya gue bingung gitu, kok bisa gitu loh. Jadinya ya udahlah gitu loh. Tapi terlepas dari itu semua terlepas dari itu semua gitu ya. Kalau semua jalur resmi itu benar-benar ketutup, kerasa nggak masuk akal, apa yang dilakuin sama orang? Pastinya adalah mereka bakal nyari jalan sendiri. Dan balik lagi, gym adalah salah satu jalan yang paling masuk akal. Harganya jauh lebih terjangkau dibanding konsultasi yang cuman kayak satu sesi ya paling 60 menit atau 45 menit. Ya kan? Itu pun cuman satu sesi lah. Coba kalau misalkan nge-gym, bayangin aja deh, lu program 150.000 yang per bulan, 30 hari secara durasinya, dan lu bisa akses semua alat-alat gym. Pasti lu kesenangan dong, ya nggak sih? Atau mungkin gini deh, ternyata di tempat gym itu lu ngajak temennya lo, bestinya lo, sahabat karibnya lo, atau apapun itu, pasti akan merasa nyaman banget. Dan ditambah juga pasti nggak ada kata kayak duh capek, duh mumet, enggak. Karena sebab itu akan langsung kayak hilang gitu loh. Karena memang bebannya langsung menghilang gitu aja. Dan baik lagi ya, gue masih nge-gym sampai sekarang. Dan gue beneran merasakan itu semua dan jauh lebih baik. Dan buat gue yang awalnya gue latihan cuma sejam, tiba-tiba jadi 2 jam. Bahkan separah-parahnya gue pernah latihan tuh 3-4 jam. Udah kayak latihan apaan tahu gitu loh. Karena ini yang gak boleh kalian tiru ya. Gak boleh kalian tiru. Kalau gue latihan bareng temen gue atau mungkin apa, kebanyakan tuh kita ya ngobrol gitu loh. Ngobrolin hal-hal yang memang bisa kita pengen dibahas aja gitu. Cuman tetap aja bisa kayak tiba-tiba nih jadi PR alias progressive overloadnya itu nambah. Habis itu ya form lu lebih bagus dari sebelumnya. Setelah itu lu dapet insight bagus, entah itu dari segi olahraganya, habis itu tata cara atau apapun itu tuh bener-bener terasa gitu loh. Makanya itu gue ngerasain kalau di tempat gym gue lebih baik humble aja, alias ya lu jadi gelas kosong aja buat nerima semua hal-hal yang cukup baik di tempat gym. Karena yang gue rasain memang sebagus itu sumpah. Oke lah, mungkin ternyata kayak gini deh, misal kayak gini, bang emang harus di gym mulu gitu? Gue misalkan di gym itu gue merasa takut, malu, habis itu gak pede ngangkat beban yang mungkin kayak 12, 15, 17, 20, 22 atau mungkin 30 gitu ya. Ya kalau menurut gue itu bisa diaplikasikan itu ke semua hal sebenarnya. Misal lu suka mengikuti pilates gitu, atau mungkin yoga, atau mungkin ternyata lu ngincer tempat gym yang ternyata ada saunanya gitu. Ya silakan gitu loh, silakan banget. Cuman ya jadi kendalanya adalah kalau lu nya merasa stagnan alias udah buntu, balik lagi kepada cara kalian untuk memaintenance diri kalian sendiri supaya kalian tidak merasa bosan saja. Karena kalau misalkan kalian sudah merasa bosan, biasanya itu orang-orang yang udah gak kuat pasti akan kayak menghilang begitu aja. Jadi ya kayak gitulah ya, pinter-pinter buat maintenance kayak gitu sih. Dan satu hal lagi, oke lah kalian merasa gym itu sebagai pelarian,
Tapi ingat, gym itu meskipun lu latihan berjam-jam, itu hanya sebagai tempat kalian tuh bukan buat menjawab kehidupan kalian, bukan. Tapi tempat gym itu sebagai area jedanya lo sebenarnya untuk lo pikirin setelah dari nge-gym lo harus ngapain. Maka itu kenapa orang-orang lama di gym itu tuh sebenarnya nggak cuma ngobrol doang atau mungkin nerima insight doang, enggak. Tapi dia menemukan hal-hal yang ternyata bisa menjawab kehidupannya dia. Misal dia ketemu namanya relasi kerjaan, relasi bisnis, atau mungkin hal-hal yang mungkin ya apapun itu di tempat gym itu pasti akan muncul. Dan baik lagi, semua tempat bisa lo aplikasikan kalau lo bener-bener ngerti caranya. Dan dari situlah gue ngerasa kalau gym ya misal jadi tempat jeda doang, terus yang harus diubah dari biar Gen Z gak terus-terusan lari ke jeda itu solusinya kayak gimana? Oke, karena ini sudah menuju ending sekarang menurut gua ya, karena kita tahu ya indeks ekonomi harus sangat cenderung menjaga kita untuk bisa stay low key ya. Gua bukan bilang jangan ke gym, oke? Karena gue dari tadi tuh bilang ayolah ke gym karena di sana kalian akan menemukan hal-hal yang cukup kalian gak bisa temuin secara in real life. Karena kalau kalian bisa bertahan 6 bulan awal ya keren. Pertama keren, yang kedua kalian bisa membuktikan diri kalian karena kalian bisa. Dan yang berikutnya adalah kalian sudah membuktikan juga karena sudah berhasil konsisten. Dan ya tren fitness itu bukannya jelek, bukan. Karena memang sudah memberikan sangat positif banget. Karena dengan olahraga aja, misal deh lu cuman ke tempat gym hanya buat ngincer kayak sepeda statis atau mungkin ke treadmill, itu sudah bisa mengcounter hal-hal yang mungkin contoh lu mabok, habis itu lu ngerokok, atau mungkin hal-hal yang kesehatan mentalnya sangat perlu kayaknya kalau ke psikolog itu lumayan mahal, tapi di tempat gym bisa disembuhin, itu bisa gitu loh. Cuman beda hal kalau misalnya kasusnya sudah berat loh ya, beda hal gitu ya. Itu harus benar-benar ke ahlinya. Tapi kalau misalkan masih sepele kayak cemas, habis itu overthinking, atau mungkin merasa nggak percaya diri atau masih basic-basic aja, itu semua bisa di tempat gym kayak gitu. Dan gym itu akan jauh lebih sehat. Dan kalau misalkan lo nge-gym terus menerus akan bikin lo lebih baik. Tapi ingat, nge-gym gak akan nyelesain masalah yang lebih besar yang lagi lo hadapin. Karena yang dibutuhin oleh Gen Z sekarang adalah janji lapangan pekerjaan yang 19 juta itu harus ada. Gaji yang beneran naik, yang dimana nggak cuman embel-embel naik doang, padahal mah tiba-tiba langsung di cut off, tiba-tiba langsung diberhentikan sepihak, atau mungkin tiba-tiba langsung kayak perusahaannya itu merasa si karyawan ini tuh nggak dibutuhin lagi gitu ya. Saya sebenarnya sama aja sih kayak PHK gitu ya, cuma tetap aja gitu ya bikin kesel gitu. Dan nggak hanya itu, dari segi layanan kesehatan mental juga sangat dibuat terjangkau. Setelah itu juga dari budaya pekerjaan juga tidak
tidak gagap lah dalam hal-hal yang memang mungkin menurut orang dulu itu sepele, tapi buat orang-orang yang memang benar-benar butuh itu sangat sangat dibutuhkan gitu. Dan tidak hanya itu lagi juga, kayak misalkan pimpinannya benar-benar peduli sama kesejahteraan karyawannya yang gak hanya mentuhankan untung doang, enggak. Ya memang semua pekerjaan itu sangat mengincar tuh tentang untung. Tapi kalau misalnya kalian untung tapi yang lainnya rugi sih, apa gunanya boy? Kayak gitu aja. Dan selama hal-hal itu belum berubah, tentunya tren ini itu akan terus menjadi tempat yang cukup oke buat bisa mencari cara untuk menjawab hal-hal yang belum bisa diselesaikan secara baik. Dan kalau gue sendiri, ya gue bakal terus nge-gym sampai kapanpun. Beneran. Karena kita tahu gym itu sangat gue pengen ngejelasin kalimat yang mudah dipahamin. Tapi pada intinya tuh tentang kesehatan mental gue tuh menjadi lebih tenang. Dan gue akuin memang semua permasalahan yang gue hadapin memang gak bisa menyelesaikan. Tapi setidaknya gue bisa dapet referensi demi bisa menjawab hal-hal untuk menyelesaikan permasalahan yang lagi gue hadapin. Kayak gitu aja. Tapi yang gue rasain pasti kayak gaji stagnan. Habis itu nyari pekerjaan. Karena gue kan habis selesai nih masa probation. Gak ada namanya kelanjutannya gitu. Jadinya masa depan gue untuk saat ini masih abu-abu. Cuman karena gue gak cuman mengandalkan nyari kerjaan ya. Karena gue masih punya kalian sebagai pendengar terbaik gue yang mau ngedengerin obrolan kayak begini ya. Gue sangat bangga banget sama kalian karena kalian masih percaya bahwa gue masih dikasih kesempatan buat ayo bang, ayo mas, ayo kak, lu masih kuat, lu masih mampu untuk jelasin. Makanya tuh gue sangat thanks dan alhamdulillah gitu karena kalian sudah memberikan harapan itu kepada gue. Kayak gitu aja. Dan ya udah setelah itu paling ya kayak badan gue makin bagus, bisa ngepam instan, habis itu bicep gue meledak gitu ya, habis itu di area tangan gue gede gitu ya, habis itu gue misal gue ngefoto itu gue tuh dulunya tuh nggak pede, tapi sekarang tuh bisa kayak enjoy, kayak cool, kayak smooth gitu ya. Itu bisa gitu loh karena gue udah pede kayak gitu aja. Jadinya pesan gue bagi Gen Z alias New Gen Z sekarang yang kelahiran ya atas 2010 lah ya di atas 2010. Ya intinya kalian semangat nge-gymnya ya, karena nge-gym itu bagus, beneran gue akuin itu sangat bagus. Terus lakuin, jangan lupa beli suplemen di keranjang kuning gue. Canda ya, canda guys ya. Dan ingat, tetap sehat meskipun lagi ngehadapin permasalahan hidup kalian itu sendiri. Dan ya udahlah, mungkin segitu aja untuk penjelasan episode ini. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau mendengarkan ini sampai habis. Jangan lupa di-share, jangan lupa di subscribe, di follow, lalu diberikan komentar terbaik kalian supaya buat episode berikutnya tuh pengen bahas apa itu bisa jelas loh. Kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.